outputnya nih. Terdengar dengan jelas? Sangat jelas? Silakan. Apakah suara saya terdengar dengan sangat jelas ya? Oke, makasih. Samser, makasih ya. Oke, kalau saya switching, jelas ya Palembang. Si bubur juga ya. Ini ada, oke, saya mesti tes. Oke, makasih. Ariana, Himawan, Shelly, Lamser, Mulan Elizabeth, Wayan Wiyati, Sinta Hoki, Sumi, Yeyeting, Tangsel lagi. Ami Maimuna. Oh jelas, perjalanan pulang dari Bandung, pulang ke Bandung dari Garut. Oh Garut ya. Oke, nah malam ini saya sempatkan, ya selamat malam Nina Martiana. Saya sempatkan menulis satu e-book sebelum acara sekarang ini. Jadi teman-teman bisa baca dulu satu e-book yang isinya reflektif, memang judulnya. Saya sempat baca ada respon dari di sosial media mengenai tumbangnya para motivator nih di pandemi. Menarik juga, cuman tidak tertarik mengurusi kenapanya ya, karena itu bukan urusan saya gitu. Selamat malam Ibu Maria, Alik. Jauh bener nih Alik. Jadi saya tidak membahas siapa-siapanya, tidak tertarik. Namun tidak tarik misalnya apa yang menyebabkan mereka tumbang dan sebagainya. Tetapi saya tertariknya melakukan reflektif. Sejak awal pandemi, niat-niat yang saya ingin sampaikan kebetulan saya tuliskan di Instagram. Jadi saya copy beberapa poin. Beberapa hal saya angkat supaya menjadi bahan reflektif dari tindakan yang saya lakukan setahun setengah ini. Ya, jadi ada siapa lagi nih? Oh, ya sapa sebentar. Yuki, malam. Mas Vito, selamat malam Mas Vito. Jadi ada masa-masa, ada dasar bergeraknya. Jadi sebelum saya bergerak, sebelum saya melakukan tindakan, ada dasarnya. Ada nilai-nilai yang saya anut, ya ada fondasinya, ya dasar bergeraknya sebelum kami meninggalkan rumah, berkelana, dan kami berjumpa dengan Tony tahun lalu, membahas ide untuk melayani sesama melalui fasilitas yang beliau miliki, New Normal Learning Center, dan berjalan sampai hari ini, ya setahun setengah mungkin sudah ya. Dari Semarang kami bergerak, terus bergerak sampai akhirnya kami mengerucut ke Ubud Bali. Nah, ada 4 postingan yang saya posting ulang, yang saya jadikan materi di e-book. Ya, dengan sedikit saran untuk kembali ke sesama kalau orang sudah menjadi korban. Mungkin ada teman-teman yang menjadi korban keadaan sekarang ini. Nah, apa sih yang terjadi? Saya membahasnya dari sisi sains, dari sisi pengetahuan, ya dari sisi sains. Apa yang terjadi sehingga seseorang bisa tergiur ya? Kalau saya menuliskan motivator itu tentu yang kita kelompokkan sebentar ya. Amin, selamat malam juga ya. Kita kelompokkan sebentar, ada yang senior. Tentunya di atas saya senior.
Ketika sudah di bidang motivasi ini, motivator ini 20 tahun lebih. Ada yang terbawa dengan keadaan sekarang dan ikut tumbang, ada. Yang saya maksud tumbang, yang saya baca pun di salah satu postingan ini, ya orang yang jadi panutan pun, apa namanya, apalah bahasanya, saya lupa saya, dicap, bukan dicap ya, direspon ya, direspon. Jadi, ada yang seangkatan saya, artinya mereka belasan tahun, ada yang junior, milenial. Kelompok milenial ini, motivator milenial ini mungkin tidak banyak di panggung. Mereka banyak di sosial media, followernya banyak, pengikutnya banyak, ada di banyak profesi, ada yang memang menyatakan diri dia juga jadi trainer, dia jadi motivator dan sebagainya. Yang jumlah yang kelompok ketiga ini besar sekali dan tidak bisa apa namanya, tidak masuk dalam kelompok pembicara publik misalnya. Saya juga tidak terlalu mengenalnya. Ya, jadi ada tiga kelompok, semua kelompok ini kena. Seperti yang saya tuliskan di e-book, apakah mereka ada di game, di kripto, mungkin di apa namanya, binary option atau apalah, permainan investasi yang saya juga tidak terlalu ngerti. Maka saya tidak ingin komentar di investasinya karena saya tidak memahaminya ya. Dan saya juga tidak tertarik membahas hal itu. Oh, Eko di Java Complete ya, Ignatius Eko, selamat malam juga. Nah, mereka bisa terjebak di, yang intinya adalah saya tuliskan di e-book itu, ada dorongan untuk melakukan sesuatu untuk cepat kaya. Ya, 4 bulan sudah beli Porsche misalnya, ya. Ada keinginan untuk cepat kaya. Dasar menjadi kaya ini, cepat kaya cepat ini, di mana sih kerjanya? Otak reptil memang. Ada dorongan. Kenapa otak reptil ini bahaya bila dia bekerja dalam hidup kita? Karena kita tidak melibatkan otak rasional kita. Tidak ada proses di sana. Ya, sebagai Homo sapien kita tidak melakukan filtering, tidak mengkaji. Nah, makanya saya sertakan sedikit mengenai kerja otak di atas itu, ya. Nah, ada otak emosi, ada. Nah, itu yang bergerak, yang membuat action, mengambil keputusan. Nah, di era seperti ini, Bapak Ibu bisa baca e-book yang saya berikan. Silakan, saya buka ya. Motivator dan akan terus nih. Banyak motivator yang tumbang di akhir pandemi. Akhir Maret 2020 saya melakukan self coaching, akhirnya saya memutuskan memilih melepaskan jubah motivator. Ya, mengikuti nasihat, if you want to be rich, simply serve more people. Menjadi relawan dan sebagainya gitu ya. Hanya menghasilkan buku intellectual asset ya. Tanggal 12 April saya memposting ajakan di IG. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Renungan ini dapat diajarkan dari seperti kata Yusuf Islam. Ada saat yang tenggelam, ada saat kita menolong orang lain.
Dan menurut saya ini saja kita susah bareng, miskin bareng. Perenungan saya nih, perenungan saya. Kini saatnya kita menolong saudara-saudara yang hampir tenggelam agar mampu berenang sampai ke tepian. Postingan selanjutnya saya menuliskan. Ini ngomong tahun lalu nih ya. Ya, di saat susah ini mereka yang hanya ingin untung juga harus siapkan diri untuk untung. Itu hukum alam itu ya. Karena hukum dualitas semua ego sendiri gitu. Di sebagian postingan itu saya menuliskan yang mengerikan adalah orang-orang di masa sekarang ini hanya ingin untung sendiri. Aku dulu, egosentris, selamatkan diri sendiri dulu. Inilah yang ditakutkan oleh para guru, ya para guru. Karena kita mengaktifkan otak reptil dan dia menjadi mendominasi. Ya, otak Homo sapien itu primata, kita lebih manusia menjadi manusia tidak bekerja dia. Mamalia yang bekerja dan reptil. Bekerja dia nih. Saya ambil sepotong lagi nih. Ada yang takut sengsara, malah jadi sengsara karena ketakutannya sendiri. Nah, saya menuliskan setahun yang lalu nih, April ya, di mana ada ketenangan dan samadhi. Di situ ada kecemasan, di situ tidak ada kecemasan dan kebingungan. Di mana ada kemiskinan dan sukacita, di situ tidak ada ketamakan dan kepikiran. Sampai Fransiskus berkata damai, ya. Ada tulisan saya lagi di Instagram itu yang saya tuliskan, saya bacakan sebentar. Jikalau engkau hendak sempurna, nah ini nih, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ini yang saya tuliskan 2 tahun yang lalu ya. Oke, mereka semua termasuk kita sedang dan telah diuji oleh perubahan zaman. Nah ini dia nih, yang ya. Sama halnya dengan gelas atau porselen, reputasi itu sangat mudah retak dan tidak pernah bisa diperbaiki seperti semula. Maka kita jaga reputasi kita dengan orang yang berintegritas. Menjadi kaya boleh, tapi dengan cara yang benar dan bermanfaat kepada orang lain. Makasih. Chan Semarang ya, Nizam. Postingan tahun lalu ini berarti kapan ya? 13 April. Ini Maret, hampir setahun berarti ya. Hampir setahun. 2020. 2020, 2021, ini 2022. Oke. Hampir 2 tahun, maaf, 2 tahun. Nah, ini dia nih ada postingan-postingan. Mereka yang bermental berlimpah pada waktunya akan kembali jaya, nggak usah takut kok. Yang bermental miskin akan tetap miskin walau zaman sedang berkelimpahan. Akhirnya aku dan kedua anak lelaki kecilku mulai berpetualang. Oke ya, jadi ini dari sisi gelombang otak yang kita bahas ini ya. Sorry, jenis otak yang kita gunakan, dominasi otak ya. Nah, sejak pertengahan 2021 lalu, ini kan 22 ya, mulai heboh kisah anak-anak muda yang cepat kaya, kredit, segala macam dan sebagainya nih. Mereka masuk di berbagai sosial media. Dan menarik ternyata cukup banyak di antara mereka disebut motivator. Terbanyak dari generasi milenial. Mereka aktif di berbagai peran usaha investasi, entah judulnya binary option, robot trading, money game, dan sebagainya. Yang katanya bisa membuat kita jadi cepat kaya. Saya tidak ngurusin ininya. Saya tidak tertarik membahas apa yang terjadi ini, yang saya tidak memahami. Akhir pandemi ini, Maret 2022, usaha makan dengan ilegal. Nah ini dia nih. Dan bahkan ada yang dipenjara. Ya, dipenjara. Nah,
Postingan awal tadi saya ingin mengajak orang, kalau orang membaca untuk kembali ke sana, ada solusi di sana, ada solusi, ya ada solusi. Mengapa banyak motivator baca orang panggung, ya ini orang-orang sanguinis, tertarik pada kegiatan yang buat cepat kaya? Kok bisa mereka pamer kekayaan di tengah dunia yang sedang kesusahan ini? Di mana hati mereka? Misalnya, ini ada yang bertanya, saya lihat postingannya. Brain model, ada model otak, ada otak reptil, ada sistem limbik otak mamalia kita, ada neokortex otak berpikir. Otak berpikir, kalau kita gunakan kreativitas, logika, nalar, bahasa, konsep, dia diolah. Tapi karena kita punya otak yang lebih kecil, otak limbik, otak mamalia, sistem limbik, perasaan, emosi, dan sebagainya, ini yang mengambil keputusan. Ya, perasaan malu, takut, ada lifestyle, gaya hidup, dan sebagainya. Apapun alasannya, gaya hidup yang tidak bisa ini reduce. Tertarik sama postingan orang lain, ya, rasa, emosi. Nah, nantinya si otak reptil ini, lihat ya, dia ada agresi, dominasi, obsesif, seks, dan fanatik, dan sebagainya. Yang apa nih? Menyikapi berbagai masalah, lalu ada ajakan bisnis, ada kita memakai otak neokortex kita. Bukan, ini berbeda dengan pikiran sadar dan bawah sadar. Itu hanya urusan pikiran aja. Bukan, ini otak. Otak mana yang digunakan? Ya, fungsi pikiran dia hanya mikir ya. Nah, jadi selama otak dominasi, otak mereka adalah reptil, maka lihat ya, reptil ya, bacaan di bawah situ. Otak lainnya tidak bekerja. Jadi jangan membahas hati, karena memang mereka tidak punya hati. Gitu ya, ada penjelasannya di buku Vertikalitas Otak Paul Antonius ya. Nah, jadi kalau saya menjawab pertanyaan MBS tadi, ya, gunakan rasionalis kita, tidak cepat-cepat ambil keputusan. Ya, kalau mau jangka panjang ya melatih banyak perbuatan untuk melayani, ya. Nah, di sini ada jawabannya nih. Di mana ada ketenangan dan samadhi, meditasi, zikir, wirid, di situ tidak ada kecemasan dan kebingungan. Di mana ada kemiskinan sukacita, di situ tidak ada ketamakan, ada pikiran. Kemiskinan dalam arti ini ya, tidak hanya miskin dalam arti yang ini ya, misalnya kita hidup sederhana dan memilih pilihan sehingga tidak terjebak sama hal-hal yang seperti ini. Itu MS. Jadi dari Probos ya, dipelajari dulu, diamati, perlu tahu detail gitu. Nah, kembali ke halaman 9 tadi, mengapa banyak motivator tadi, orang panggung, tentang kegiatan yang bisa membuat cepat kaya? Reptil tadi. Apa penyebabnya? Kalau mau dibahas lebih lanjut, oh ini ada karena lifestyle. Terserah, itunya terserah. Tapi saya tertarik di mana otak yang bekerja. Apakah neokorteksnya? Apakah dia bisa berpikir dulu? Kalau belum bisa masuk ke situ, nah gunakan teknik tadi. Tenang dulu, tidak ada nafsu di sana, tidak ada keinginan berlebihan di sana. Kan bisa dibaca tuh di halaman berikutnya tuh, ya.
EBS ada di situ ya. Jadi berlatih aja, tetap tenang gitu ya. Nah, inilah yang membuat saat ini orang tergiur, saat ini yang sudah tertangkap faktanya Crazy Rich, semua Crazy Rich ditangkap, masuk penjara, ya nggak tahu pastinya. Tapi itulah kira-kira kerja otak dominan kita yang kita pakai secara dominan. Yang mana nih? Apakah kita punya ketakutan? Apakah kita punya kebingungan, kekhawatiran? Maka kita mengaktifkan otak reptil. Nah itu, otak reptil. Karena jadi otak emosi itu tergantung siapa yang menggerakkannya. Otak yang lebih atas, otak logika, rasional, atau yang menggerakkannya yang di bawahnya, otak reptilnya. Ya, lihat gambar kalau Anda sudah download ebook tadi, Anda bisa lihat tuh. Bisa lihat tuh ya. Oh, rasa takutku yang berlatih seperti yang disampaikan di buku ininya kan ada tuh berlatih. Nah, berlatih tenang. Ini di saat-saat susah seperti ini kita perlu membangun belief system. Kita perlu percaya bahwa oh, masa-masa yang sulit seperti ini kesempatan kita mengenali diri, ya, itu banyak motivator yang nggak kreatif yang tumbang Pak ya. Ada temen yang komen ya. Oke. Nah, kembali ke keadaan kita deh, ya. Nah, ini tadi. Apa yang Anda ingin tanyakan dengan keadaan saat ini? Anda boleh bertanya. Ya, ke depan Bapak minggu ini mungkin ada berbagai, terutama yang menyebut dirinya yang menurut saya motivator milenial lah ya. Ya, milenial, followernya banyak, ingin diakui. Nah, itu otak-otak reptil lagi. Pengakuan dan sebagainya itu otak reptil. Jadi buku vertikalitas otak ini kita bisa gunakan untuk menjadi guidance ya. Gitu. Bisa menjadi guidance. Nah, misalnya tadi ada yang nanya, Pak, kalau sampai nggak punya papa lagi, Pak, Bang. Ya itu tuh Arthur Ashe, ingat nasihatnya. Start where you are. Mulai aja dimanapun kau berada saat ini. Use what you have. Gunakan apa yang kau punya. Do what you can. Nah, lakukan apa yang kau bisa lakukan. Saya tambahkan di situ sebagai penutup. Melayani sesama adalah jalan terbaik untuk kembali menang. Dan ini tulisan buku yang sedang saya siapkan. Ya, menang kembali. Dan ini saya tulis waktu dari Jogja, Gambir. Nah, menurut saya itu rumusnya. Menurut saya. Orang boleh percaya boleh enggak, terserah ya. Tapi itu menurut saya ini kembali melayani sesama. Melayani. Itu dia. Kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Saya tuliskan membentuk artikel. Teman-teman pun bisa baca, bisa buka, itu ya. Dan boleh bertanya bagaimana otak ini bekerja. Ini dalam kaitan edukasi first, pay yourself first, ya, pay yourself first, agar kita mulai walaupun dari uang kecil, mulai aja dulu, mulai, gitu.
Ya, inilah yang terjadi dan prosesnya panjang sekarang. Ada senior-senior, para motivator yang juga akan saya pikir ribet lah 1-2 bulan ke depan ini. Dulu panutan-panutan saya, terus teman-teman yang seangkatan ya, ada juga yang bermain gitu. Tapi ya sudahlah, itu pilihan mereka. Sekali lagi pilihan mereka, ya. Nah, kita sedang hidup di keadaan yang makin tidak pasti. Anda bayangkan di Jogja, saya em, sedang menyelesaikan naskah buku, saya ada di Jogja dalam beberapa waktu ini, 3 malam, dan di hari Kamis begitu saya mau pulang, eh, dia mencapai eh, tertinggi ininya, em, yang terkena infeksi, terpapar infeksi apa namanya, virusnya, sehingga Jogja diputuskan masuk ke PPKM level 4, level 4. Ya, jadi ya, dan di saat yang sama pulang ke Jakarta tidak lagi antigen. Jadi saya memilih naik kereta api kemarin ya. Saya memilih naik kereta api. Oke, itu dia tuh yang Anda bisa baca, bisa kalau Anda ingin bertanya, otak ini nih, sistem limbik, otak mamalia, otak berpikir, neokortex, ya. Anda bisa melihat, Anda banyak menggunakan nalar, ya, kreativitas, gitu ya. Ya, jadi banyak menggunakan emosi. Wah, yakin, optimis. Nah, itu reptil. Yakin, eranya akan lebih baik. Reptil. Jadi si reptil yang bekerja. Anda bisa tahu tuh, oh iya di sini nih. Ini 3 ini aja lihat. Banyak apa yang menggunakan perasaan, ya, emosi, kognitif, sensitif, hati, kreativitas, logika, nalar. Digunakan otak berpikirnya, nalar. Logikanya digunakan, itu. Bapak Ibu yang mengikuti acara malam ini sudah menerima e-book ya? E-book yang saya maksud ini. Kalau belum kasih tahu nanti saya kopikan linknya. Sudah download? Coba download dulu. Biar tahu yang saya maksud, yang saya bahas ini apaan sih. Biar tahu ya, jangan sampai jangan sampai. Sebentar, saya kasih linknya sebentar. Oh sudah. Nizam, oh belum. Eko udah ya, Wayan Yati, Besteli udah, Rosme sudah, Angolon, oke, udah download dan baca. Dan ini linknya nih. Oke, ini linknya tuh. Ya, download, baca. Jadi, mengapa? Oh, saya terima ya, Wayan. Om Pam, oke, makasih. Jadi, itu pelajarannya ada di sana. Apakah kita apakah otak reptil yang mendominasi? Nah, kita sering sekali menggunakan otak ini dalam beraktivitas. Nah, kita tahu, oh oke, jadi ada 2 penjelasan yang berbeda. Ada dua penjelasan yang saya gunakan di sini ya. Jadi dari vertikalitas otak, lalu halaman 9 di situ tuh. Lebih banyak mana yang kita pakai otak ini. Bukan yang conscious mind and conscious mind, bukan itu ya.
Jadi unconscious mind diprogram lebih banyak emosinya, ya berarti Anda menggunakan otak sistem limbik, otak mamalia, Homo mammalibus. Nah, neokortex itu Homo sapiens. Sebetulnya ada satu lagi tuh dalam vertikalitas otak. Ada otak spiritualitas kita tuh. Fungsinya ya. Fungsinya ada di neokortex tuh. Nah, itu bisa dibaca di buku vertikalitas otak ya, karangan Bapak Morat Anonius, bisa dilihat di situ. Ada di sana tuh. Ya, bisa kita baca, bisa dibaca di sana. Nanti pertanyaan yang paling penting adalah kita bisa tahu dominasi fungsi otak mana yang paling sering kita gunakan. Sehingga bisa kita prediksi, oh hasil dalam hidup ini kemana, bisa kita predik. Oke. Kita bisa predik, oh kita lebih banyak ke hal ini, gitu ya. Oke, Susila Ju sudah download, ya. Coba download ya. Junedi, bagaimana memanage otak limbik, otak mamalia, otak berpikir agar efektif. Nah, kalau yang menurut buku dari ini Junedi dari vertikalitas otak, kita kenali dulu tindakan-tindakan kita lebih banyak mana. Nih yang umat muslim mau puasa, bulan puasa, latihan masuk puasa. Nanti lihat ya, otak reptilnya dominan nggak? Oh, berarti berlatih puasa bagus. Berlatih mengolah makan, yang dimakan, yang minum, ya. Lihat, oh fungsi emosinya terkendali nggak? Banyak nggak menggunakan perasaan dalam membuat keputusan? Nah, nanti dilatih aja. Macam-macam lah latihannya. Puasa, perbanyak. Misalnya ada muslim zikir, wirid, meditasi, rosario, silahkan tindakan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kalau kita responsif, langsung cepat ambil keputusan walaupun tidak ini ya, nah berarti otak reptilnya masih dominan. Itu. Oh dia tenang, berpikir dulu, logiknya jalan, logikanya bisa logika angka dan sebagainya, logika itu kan macam-macam ya. Nalarnya, kalau nalarnya nggak jalan, jelas. Jelas tuh, Junaidi. Latih itu entah. Banyak faktor lah, makanan, minuman, teknik nafas, olah nafas, olah fisik, ada pengaruhnya semua itu. Ya, ada pengaruhnya. Nah, banyak sekali lah penelitian mengenai itu. Orang yang tidak responsif, ya, tidak responsif ya. Nah, itu udah mulai ketahuan, nih korteksnya aktif. Dalam membuat satu keputusan, logikanya jalan dan sebagainya. Gitu. Kelihatan, oh oke. Ya, jadi otak limbik, otak mamalia, oke dikelola. Jadi contoh kayak kita latihan nyengir 20 detik. Ini satu model, satu metode aja, satu latihan. Tapi ternyata berdampak kita berpikir, menggunakan nalar dalam mengambil keputusan. Tidak melibatkan emosi. Fungsi agresi, dominasi, obsesifnya si otak tidak terpengaruh. Fanatisme, berlebihan, menjadi dahsyat, segala macam. Tidak di sana. Jadi saya meneliti, membaca studi yang saya baca aja lah yang tepat itu ya. Respon-respon mereka yang menjadi korban, misalnya postingan teman saya Roy Sakti di IG-nya, yang menarik buat saya itu bukan postingannya, respon orangnya. Karena dari respon kita dapat studi, dapat pengetahuan. Oh semua otak bisa positif, bisa negatif. Dominasinya yang paling penting. Human being, manusia,
yang membedakan kita. Jadi misalnya kita dengan binatang itu sama, otak reptil. Pain pleasure atau freeze dia. Dia bergeraknya kena hadiah, kita bergerak karena dipuji, kita bergerak karena takut. Nah, jadi otak limbik apa? Senang, emosi-emosi positif, bahagia. Jadi ada bagian sistem limbik itu di buku vertikalitas otak, di mana itu bisa ada fungsi spiritualitas tuh. Nanti baca tuh bukunya. Ada, dia bisa bisa me, me, em, apa namanya? Kita pernah bahas ini tahun lalu waktu masih di Omham, ya. Saya bukunya di mana ya? Di depan. Oke, nah, bagaimana kita berlatih? Kayak kita berlatih gelombang theta tuh membuatnya tenang. Ada kreativitas di sana, berarti ini korteksnya, emosinya tenang. Jadi emosi yang tenang itu memudahkan kita berpikir kreatif, berpikir logika. Ini fungsi otak limbik itu ya bisa digunakan, namanya kita mamalia ya, makhluk mamalia, kita makhluk vertebrata, bertulang punggung belakang. Itu nanti kita bahas lebih lanjut, boleh bahas lebih lanjut ya. Nah, sehingga umur bertambah tidak berarti seseorang bijaksana. Kita pernah dengar kata-kata itu. Orang yang bijaksana tidak ada hubungannya dengan umur. Kita pernah mendengar itu kan? Jadi orang makin tua belum tentu kebijaksanaannya meningkat. Belum tentu. Jadi kalau dia ya ada 3 senior saya tuh yang karena keadaan tertentu, saya tidak tahu yang terjadi, otak reptilnya bekerja kembali, gitu ya. Cara Ebes bertanya nih, cara agar betah meditasi, agar pikiran tenang, bagaimana? Paling gampang fisik dibuat capek. Maka ada metode yoga, mereka bergerak, gerakan-gerakan tertentu, gerakan ya, terutama yang 3 cakra dasar yang bawah, cakra dasar, 3 cakra dasar yang di bawah ya, 3 kalau diolah ya, membuat kita lelah, itu bisa membantu. Ya begitu kita terus banyak senyum, kita bersuara, wah, ha, 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 misalnya ya, teknik tertentu, nafas ambil dari kiri, buang di kanan, saya lupa nama teknik nafasnya itu, diolah, itu membuat stop, pikiran kita stop, membuat pikiran ini tidak bekerja dia, membuat pikiran ini tidak dominan. Jadi dalam beberapa kesempatan saya tetap latihan agar tubuh ini ya diolah. Metodenya apa terserah lah yang cocok ya metodenya. Kalau saya memilih yoga healingnya Bali. Ada acara online-nya, ya online. Ya tinggal connect, ikuti Pak Masa Ketut Arsana melakukannya di Omham. Saya tinggal online. Bila hari biasa saya nonton YouTube, ikuti yang di YouTube. Latihan-latihan yang ada di YouTube, ikuti. Banyak ini ya. Jadi salah satu caranya buang nafas, entak-entak tuh, nafas entak-entak, Ebes. Oh sorry, bukan pakai mulut, dari hidung, keluar hidung, dari hidung, keluar hidung. Terus lakukan 30, 40, 50 kali. Jadi latihannya tuh sering sekali, Ebes. Itu bangun. Jadi kalau sekarang kebiasaan saya bangun pagi, saya minum 1,5 liter air putih.
itu 1,5 liter air putih, guys. Saya minum VCO. Saya tidak boleh ada beberapa pantangan makanan yang saya tidak makan itu. Nah, setelah itu kalau pagi nih, bahkan sekarang penyinggirnya saya perpanjang waktunya, perbanyak latihan. Banyak minum air putih ya bagian kecil nih. Aqua ya, promosinya Aqua. Fisik yang terlatih, dia akan membuat hal-hal lainnya ini ya. Itu kira-kira teman-teman yang ingin saya bahas ya. Jadi bukan kasusnya, bukan persoalan yang menarik itu kok orang bisa bergerak ke sana. Ada di mana sih ya? Oke, gelombang otaknya. Itu dia. Yang saya ingin angkat di situnya. Tanya meditasi malah dapat plus untuk kesehatan ya. Saya jarang meditasi khusus gitu, diem gitu. Pada kesempatan saya meditasi. Pada kesempatan meditasi. Jadi malah saya perbanyak yoga. Karena di dalam yoga ya otomatis ada meditasinya, gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang dan ke depan ini seminggu 2 minggu ke depan, sebulan ke depan ini kita akan menyaksikan banyak crazy rich yang dicari polisi. Ada banyak lah yang akan mengalami hal-hal sana ya, itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab. Tuh, ya 3-4 liter lah sehari, saya 3-4 liter karena bisa buang elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya pagi 1,5, siang 1,5, 3 liter tuh, 4 liter, 3-4 liter aja. Ya, ini yang saya latih nih. Jadi ada beberapa penemuan ilmuwan lainnya. Silakan ada yang mau bertanya. Bila tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Masih ada waktu 10-15 menit lagi. Tapi inti yang ingin saya sampaikan sudah ada di e-book yang bisa Anda download. Ya. Dan teruslah berlatih. Berlatihnya gimana? Ya punya mindset bahwa masa-masa kayak gini nih, masa-masa yang aduh tuh, if you want to be rich, simply serve more people. Ilmu ini lagi ya, bagaimana mengontrol kerja otak kita ya, dari tindakan-tindakan yang kita lakukan kita bisa mengamati dominasinya di mana. Kita banyak nyengir, senyum. Yang membedakan kita sama binatang kan gitu. Nalarnya jalan, tenang. Tahu nih, neokorteks yang bekerja. Tahu kita. Banyak nolong orang lain, melayani sesama yang bisa dikatakan akan mengaktifkan otak tertentu. Ngomong cuma duit. Kita ngaktifin si otak reptil kita. Duit gitu. Nah, itu saatnya tenggelam ya, mindset yang kita pegang ya, yang kita nilai-nilai yang kita anut, yang kita gunakan. Kita mau untung doang nih, takutan hidupnya nih, reptil yang kita aktifin. Reptil yang kita aktifin. Reptil berlebihan, takut mati. Wah, udah lah reptil. Jadi kita tahu nih. Takut sengsara, malah sengsara ada ketakutan itu sendiri. Cita-cita.
Tentu ada kemiskinan yang cita-cita. Kemiskinan dalam kutip ya. Di situ tidak ada ketamakan, nggak ada pikiran. Berarti latihan membuat miskin. Latihan yang memiskinkan diri. Menghapus ketamakan dari pikiran. Berarti prosesnya, kalau ngomong otak tadi, wih, latihan memiskinkan diri. Latihan untuk tenang, semadi, meditasi. Menghapus kecemasan, kebingungan. Kebingungan itu si otak reptil. Amigdala tuh, ada otak amigdala tuh di sana tuh. Padahal kita miskin, tidak melekat sama dunia dan sukacita. Nah, ini ya, itu nggak ada ketamakan, nggak ada pikiran. Ya, saya postingan yang keempat tuh, jika mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Mana sikap ini kan bisa kita ambil. Bukan mau kaya sendiri. Kalau kamu beroleh harta di surga, wah, itu ya misalnya. Oh, banyak nih, apa lagi nih? Ini 3 otak semuanya punya fungsi, tinggal kita gunakan otak yang mana, kita sadar ya. Jadi otak reptil berguna untuk fungsi tertentu, supaya kita bertahan, tapi kita membedakan dari awal, kita adalah manusia, kita gunakan rasional, gitu ya. Jangan cican, cara hitung minum yang tepat, berat badan dibagi 8. Hasilnya kali 250 cc, saya 73,8. Oh, 2,3 liter, gitu ya. Mas Chris, banyak orang tidak paham dengan mindsetnya sendiri. Iya, dia nggak paham sama mindsetnya ya. Ya, sengsara hidupnya. Merasa sudah benar, tapi tidak mendorong pada perubahan cara pikir, perasaan bertindak. Ada ide mengajak mereka aware, Chris, selama orang itu tidak menyadari dirinya, lalu siapa yang siapa yang mampu merubah dia? Tuhan aja nggak bisa merubah orang yang tidak mau merubah dirinya. Ya, jadi dianya dulu aware. Makanya ada istilah self awareness. Jadi kalau saya sekarang sudah ngerti mengenai mengenai kerja otak ini, paling saya sengaja cengir aja melihat orang yang merasa dirinya benar, senyum aja lihat. Wah, benar dia. Jadi saya ini diajak orang untuk ikut binary option lah, untuk ikut cepat kaya. Saya cuma senyum-senyum aja. Diajak untuk ditawarin mau mobil apa. Saya hanya jawab, buat saya jadi penulis buku aja deh. Saya nggak tertarik untuk mobil mana. Nanti kalau ada waktunya, saya bisa beli kok. Gitu. Ditawarin jadi orang 001. Apa tuh oleh Piramdas apa. Makasih. Pemiliknya sekarang masuk penjara. Tiga-tiganya. Masih saya bermental miskin, kita sangat bersyukur juga menikmati orang lain dan terima kasih. Bukan bermental miskin. Jadi tidak melekat. Jadi hati-hati dengan perkataan bermental miskin. Orang yang tidak melekat itu kaya, berkelimpahan ya. Berkelimpahan ya, Kong. Jadi saya sebagai penganut Fransiskan, saya berkelimpahan. Sangat berkelimpahan. Jadi bersyukur menikmati, boleh orang ngasih dan sebagainya. Ya, terima kasih sehingga mengucapkan terima kasih. Tetapi mentalnya berkelimpahan. Engkau beroleh harta di surga. Nah, saya memaknainya waktu itu ya, ini kan dalam perenungan diri saya. Kalau di situ saya aman, nggak ada kecurian. Aman. Kalau harta di surga itu berarti halal. Harta di surga itu berarti mau kendaraan yang saya miliki segala macam aman, tidak bisa diambil. Nah, mental keberanian, tapi hidup dalam kesederhanaan yang disampaikan oleh Fransiskan, Santo Fransiskus, bahwa hidup kemiskinan itu tidak melekat.
Ya, bagaimana mendamaikan tiga otak itu bila salah satu sama lain ini banyak-banyak nyengir Junaidi. Ya, pada saat kita merasa damai, merasa tenang, maka si otak si reptil tidak lagi bekerja. Gitu. Oh, ini nih apa? Disakitin badannya, olahraga, dipus. Nanti di sininya muncul si reptil, sakit nih, stop, stop, stop. Oh, terus latihan. Nah, itu salah satu teknik menyiasati gitu ya. Kira itu teman-teman semuanya, bisa ada pertanyaan lagi? Ya, nah, oh minggu ini mestinya minggu, oke lah minggu depan. Minggu depan kita tidak untuk umum, minggu depan kita khusus live coach aja ya, kelasnya khusus live coach aja minggu depan. Tapi dibagi-bagi. Dan lagi banyak perlu waktu untuk menyelesaikan naskah buku. Ya, terima kasih banyak, Sam. Oke, 1 menit lagi bila tidak ada telepon. Oke, Mongoy, makasih juga Pak Tony. Terima kasih. Pak Tony, makasih pengertian kelekatan kelekatan itu tidak terikat dengan harta, tidak melekat dengan kesuksesan, ya. Itu dia lagi. Oke, Terima kasih banyak. Ketemu di waktu berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Kelas. Ya. Terima kasih guru. Selamat malam Pak Pak Krisna. Ya, Selamat malam Pak Krisna. Terima kasih.